Orang Minang itu semuanya harus bisa masak rendang. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak. Anugerah Pesona Indonesia adalah sebuah kegiatan yang memiliki dampak positif untuk perkembangan pariwisata di seluruh daerah di Indonesia. Halo teman-teman semuanya, sebentar lagi kita akan mulai Api Travel Talk. Hai. Halo Kosinyo, sebentar ya, aku lagi invite Pak Sukoso dan Pak Dodi sebentar. Iya. Selamat siang semuanya yang udah join. Selamat pagi, Mas Faat. Sehat selalu buat semua. Oke, kita tunggu narasumber kita terima request-nya. Kosinyo apa kabar nih? Ini lagi di Baik. kantor Kosinyo. Iyo lagi di kantor, makanya pakai masker. Semoga sampai 1 jam ke depan aman signalnya. Nggak tahu kenapa tadi kayak apa ya, tahu-tahu lag sendiri gitulah. Ya, biasalah ya Padahal sinyal biasanya ya. Iyo, aduh. Aku masih menunggu nih. Yang udah join tunggu sebentar ya. Teman-teman ada dari mana aja nih? Boleh share di kolom komen ya. Kita masih menunggu tamu-tamu yang lain. Aku udah kirim request nih, tapi belum diterima. Sabar ya teman-teman. Boleh dipikir dulu ya untuk pertanyaan, siapa tahu ada yang mau tanya nanti. Ada yang dari Pondok Bambu hadir itu. Oh, ada dari Pangkalan Bun, Ocakau, @Ocakau. Halo dari Pangkalan Bun, Pangkalan hadir Bun. Kak. Dari _black sweet, Lombok hadir. Halo Lombok. Villa Dangau Kedaung Bandar Lampung. Wow, ini dari seluruh Indonesia yang gabung nih.
Bekasi hadir. PKN Pangkalan Bun ya? Atau mana PKN? Pak Sukoso sama Pak Dodi belum gabung ya? Belum nih, aku lagi masih send request tapi belum di accept kayaknya sih. Sebentar ya. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Kecamatan Logas, Tanah Darat. Selamat Wah, siang, Pak Hendri. Merangin Jambi. Kebetulan kita juga mau bicarain untuk yang di Jambi juga nih. Kita masih menunggu untuk Pak Sukoso sama Pak Dodi ya. sabar ya teman-teman, kita sedang menunggu Pak Sukoso dan Pak Dodi, narasumber kita yang akan membahas tentang hutan adat Depati Karo Jayatuwo di Kabupaten Merangin Jambi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama mereka. Jadi teman-teman bisa siapin pertanyaan dan jangan lupa ikutin travel talk-nya sampai habis karena nanti ada giveaway dari Kabupaten Merangin. Jadi wajib ikutin sampai habis. Nanti untuk teman-teman yang udah gabung, kalau misalnya mau mengajukan pertanyaan, tinggal klik yang di tanda tanya itu. Jadi bisa terkumpul pertanyaannya di situ. Dan nanti ada giveaway yang nantinya ada pertanyaan dari kita berdua. Nanti akan, kalau misalnya mau ikut jawab, di kolom komentar. Nah, ini udah masuk semuanya. Akhirnya. Halo Pak Sukoso. Halo Pak Dodi. Halo juga. Wah, ini di aku kelihatannya Pak Sukoso tadi agak loading ya. Sekarang gimana? Kosinya gimana? Udah aman sih. Udah aman tadi, ya? tadi loading sebentar, sekarang udah aman. Oh, masih sinyalnya yang di Pak Sukoso udah. Udah ya. Udah. Akhirnya semuanya udah hadir di Travel Talk kali ini. Oke deh, kita mulai ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi nih di API Travel Talk. Kita akan ngobrol santai seputar pariwisata, khususnya nominasi di Anugerah Pesona Indonesia 2021. Hari ini tema kita adalah hutan sebagai potensi pariwisata dari Hutan Adat Depati Karo Jaya di Kabupaten Merangin, Jambi. Nah, ini adalah salah satu nominasi API untuk kategori ekowisata. Nah, di API Travel Talk kali ini, aku juga nggak sendirian. Ada bintang tamu kita, ada Bapak Sukoso dari Kepala Dinas Parpora Kabupaten Merangin. Halo, Pak. Halo. Kabarnya sehat, Pak? Sehat selalu, Mbak Irene. Iya, kemudian ada Pak Dodi Kusapriyadi dari Direktur BUMDes Alam Depati Payung. Halo, Pak. Halo juga, selamat Apa kabar, pagi menjelang Pak? siang. Iya, selamat pagi menjelang siang ya. Semoga masih tetap semangat semuanya. Dan ada Kosinyo dari API Ambassador untuk kategori
olahraga Wisata. petualangan dan wisata air. Ya, dan saya sendiri Iren, saya API Ambassador kategori ekowisata dan dataran tinggi. Jadi mungkin kalau misalnya nanti ada foto atau video nih dari Pak Sukoso atau Pak Dodi yang mau kita bantu share di sosial media, nanti bisa kasih ke kami Pak, nanti kami bantu share juga. Untuk Begitu promosi. ya. Oke, siap. Ya, untuk promosi, betul. Terus teman-teman jangan lupa simak Travel Talk-nya sampai habis karena nanti kita bakal kasih 2 pertanyaan dan di akhir acara nanti akan ada giveaway dari Kabupaten Merangin ya Pak ya. Udah siap nih Pak giveaway-nya Pak? Sama Bro Dodo. Oh, mungkin nanti di akhir acara bisa dikasih lihat juga ya Pak giveaway-nya. Oke deh, kita langsung lanjut ke pertanyaan nih. Aku mau nanya dulu untuk Pak Sukoso. Gimana sih Pak pariwisata di Merangin selama kondisi pandemi ini? Apa langkah-langkah yang udah dilakukan dalam mengantisipasi kondisi pandemi? Kira-kira kegiatan apa aja sih yang udah dilakukan terkait pariwisata selama pandemi ini Pak? Baik Mbak Iren, tentu kondisi pandemi ini memang sangat berpengaruh terhadap dunia wisata kita bersama, sebenarnya bukan hanya Merangin. Merangin adalah salah satunya yang terkena dampak dari pandemi COVID. Bukti yang di Merangin, jumlah wisatawan menurun sangat drastis dibanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Di 2019, kalau kita bandingkan antara tahun 2019 dengan 2020 dan 2021 ini, terjadi penurunan jumlah wisatawan itu lebih kurang 89,63%. Jadi memang Hampir setengahnya ya Pak? Lebih ya. menurun sangat drastis. 2021 ini praktis ya memang sangat sedikit sekali karena di masa pandemi sebagian besar objek wisata kita tutup. Apalagi terakhir kemarin memang di luar Pulau Jawa dan Bali, Merangin masuk dalam kategori PPKM level 4 di seminggu yang lalu. Seluruh objek wisata tidak boleh ada yang buka. Kita tidak ingin muncul klaster baru COVID-19 dari sektor pariwisata. Kita nggak ingin. Nah, apa yang sudah kita lakukan dari sektor pariwisata terkait dengan adanya pandemi ini? Pertama, untuk di objek-objek wisata sudah kita siapkan sarana prasarana untuk prokes kesehatan. Ya. Kalau nanti sewaktu-waktu atau pada saat zona kita di zona selain zona merah, ya kita masih bisa buka dengan kapasitas terbatas. Nah, pengunjung itu tidak khawatir gitu ya, karena sudah ada prokes disiapkan di objek-objek wisata. Kita juga menghimbau kepada teman-teman penggiat wisata yang lain, termasuk juga perhotelan, untuk menyiapkan sarana prasarana kesehatan di objek wisata maupun di hotel-hotel yang mereka kelola. Ini kondisi yang kita lakukan di masa pandemi ini, Mbak Iren, Pak Sinyo. Iya. Oke. Lalu ini kebetulan kan saya itu Pak, ini mau pertanyaan juga ke Pak Sukoso ya. Kebetulan udah pernah ke Jambi, cuman memang belum pernah ke hutan adat Depati Karo Jayatuwo yang di Kabupaten Merangin kan. Nah, yang ingin saya tahu nih Pak, kalau misalnya saya udah di Jambi atau dari Jakarta kan pasti akan ke Jambi dulu. Nah, untuk caranya bisa datang ke lokasi wisata ini, dan kebetulan info juga ya bahwa hutan adat Depati Karo Jayatuwo ini kan masuk ke nominasi API 2021. Nah, semoga hasilnya nanti bisa bagus Pak. Lalu bagaimana caranya saya kalau misalnya mau ke sana, dan apa sih yang menjadi ciri khas dari tempat wisata ini Pak? Baik, Pak Sinyo, Mbak Iren. Kalau kita pengen berkunjung ke hutan adat Depati Karo Jayatuwo, misalnya nih Pak Sinyo dari Jakarta, ada sebelum masa pandemi ada 3 bandara yang bisa kita lewati Pak. Jadi kalau Pak Sinyo atau Mbak Iren lewat Jambi,
tentu mendarat dulu di Bandara Sultan Jambi. Dari Jambi kemudian menempuh jalur darat menuju ke ibu kota dulu di Bangko, dan kita menuju ke Hutan Adat Depati Karo Jaya Tua. Memang kalau ditempuh lewat darat dari Jambi memakan waktu yang relatif lebih lama. Perjalanan dari Jambi ke Bangko diperkirakan 4 sampai dengan 5 jam. Wow. Tergantung kekuatan pinjak gasnya nih Pak Sinyo. Semakin kuat semakin cepat ya Pak. Semakin cepat. Nah dari Bangko kita lanjut nanti ke hutan adat Depati Karo Jaya Tua, itu lebih kurang memakan waktu 3 sampai 3,5 jam. Kalau kita tempuh dari Bandara Sultan Taha yang ada di Jambi. Kemudian ada bandara yang terdekat, Pak Sinyo, Mbak Iren, itu di Bandara Muara Bungo. Oke, pernah dengar. Bandara Muara Bungo ke Merangin ke Bangko, ke ibu kota Kabupaten Merangin itu hanya 1 jam. Oke, lebih dekat. Lebih dekat, lebih singkat waktu tempuhnya. Baru nanti dari Bangko kita menuju ke hutan adat Depati Karo Jaya Tua. Sampai di sana sudah bisa ditempuh dengan kendaraan roda 4 sampai di Desa Ranto Kermasnya itu sudah bisa ditempuh dengan kendaraan roda 4. Jalan mulus karena baru-baru ini memang pemerintah daerah Kabupaten Merangin sedang membangun infrastruktur jalan yang luar biasa. Sampailah sudah ke Desa Ranto Kermas, tempat di mana hutan adat Depati Karo Jaya Tua itu berada. Nah, kemudian satu lagi, kita bisa tempuh lewat Bandara Silampari, itu ada di Lubuk Linggau. Lubuk Linggau ke Bangko itu ditempuh dengan waktu lebih kurang 3 jam. Nah, lalu nanti kita menuju ke hutan adat Depati Karo Jaya Tua. Nah, itu bisa kita tempuh begitu, Mbak Iren dan Pak Sinyo. Jadi kalau misalnya yang disarankan sih paling ini ya Muara Bungo ya Pak ya? Muara Bungo yang paling dekat. Muara Bungo. Nah, kalau yang ke Muara Bungo, kalau boleh tahu Pak, untuk bandaranya itu untuk yang pesawat yang cuman yang baling-baling atau bisa pesawat yang besar juga? Pesawat Boeing tipe 500 masuk. Oh, udah masuk ya? Oke. Biasanya yang sering terbang ke Bungo itu 6 Air. Oke. 6 Air. 6 Air yang dulu grupnya ini ya, satunya Sriwijaya ya. Oke. Sekarang aku mau lanjut tanya nih ke Pak Dodi. Yang aku mau tanya, yang ciri khasnya apa? Kalau misalnya kita berkunjung ke tempat wisata itu, kan itu misalnya hutan adat diomongkan ya. Jadi apa sih Pak ciri khasnya dari hutan adatnya sendiri? Oke. Nanti akan disambung oleh Bro Dodi ya. Bro Dodi. Orang yang luar biasa, penggiat, penggerak untuk di hutan adat Depati Karo Jaya Tua. Tapi boleh kami kan gambaran umumnya hutan adat Depati Karo Jaya Tua itu Pak Sinyo dan Mbak Iren masih sangat asri. Masyarakat di sana betul-betul menjaganya dengan kearifan lokal yang luar biasa. Makanya kita kenal dengan sebutan hutan adat. Masyarakat di sana menjaganya dengan luar biasa. Mereka punya aturan-aturan adat tersendiri yang nanti akan disampaikan, akan dijelaskan secara rinci oleh Dodi. Nah, kemudian selain yang masih begitu asrinya di sana, pokoknya Mbak Iren dan Pak Sinyo kalau ke sana betah deh pulang-pulang ke Jakarta. Wah, itu sih kita pengen banget ya kok Sinyo ke sana. Nah, ya kan. Kemudian di sana teman-teman di sana itu punya program pohon asuh namanya, Mbak Iren, Pak Sinyo. Ya. Jadi inilah yang menjadikan hutan adat Depati Karo Jaya Tua itu betul-betul terawat. Gitu kan? Dan hutan adat Depati Karo Jaya Tua ini juga sudah
menerima penghargaan Kalpataru. Nah, itu juga tuh yang mau aku tanya nanti. Nanti disambung oleh Bro Dodi. Ya. Beliau yang langsung. Kami sebenarnya pengen live-nya ini di lokasi langsung, Pak Sinyo, Pak Iren. Kan kondisi di hutan memang sinyal kan agak kurang. Betul, kadang-kadang kurang. Khawatir kalau Wah. pas lagi live nanti gangguan sinyal, susah untuk kita komunikasikan begitu. Oh, ini kebetulan Pak Dodi mungkin lagi ada gangguan sinyal. Iya, nih aku lagi invite lagi barusan Pak Lagi Dodi. invite dulu. Iya. Ya, sambil menunggu Mas Dodi, Pak Sukoso, itu kalau misalnya berarti kalau dari Muara Bungo, itu kan kita mau masuk lagi ke si hutan adatnya ini ya. Nah, itu kira-kira kalau misalnya selama perjalanan di sana itu dari kota yang dari apa tadi kecamatannya itu sampai di daerahnya itu pemandangan yang bisa dilihat itu apa, Pak? Oke, Pak Sinyo. Dari Muara Bungo 1 jam menuju ke ibu kota Merangin di Bangko. Bangko. Nah, dari Bangko baru kita bergerak ke hutan adat Depati Karojayo itu. Di sepanjang perjalanan kita bisa singgah objek-objek wisata yang ada, Pak Sinyo. Mulai dari setelah bergerak dari Bangko nanti kita melewati objek wisata Sungai Mengkarang. Di sana itu ada fosil. Wow. Nah, karena Sungai Mengkarang ini masuk salah satu site dalam Geopark Nasional Merangin Jambi, Pak Sinyo. Dan sekarang sedang kita usulkan untuk bisa masuk dalam UNESCO Global Geopark. Wow. Ada fosil di sana, ada fosil pohon di sana. Ya, usianya lebih kurang 290 juta tahun yang lalu. Wow. Ya, ini kita akan melewati pertama itu ya, objek wisata Sungai Mengkarang yang ada fosil-fosilnya. Kemudian lewat lagi, nah di Sungai Mengkarang kita bisa tubing, Pak Sinyo, Mbak Iren. Wah, asik. Jadi river tubing gitu. Iya. Wah, keren. Bisa di Sungai Mengkarang. Setelah dari Sungai Mengkarang nanti lanjut lagi perjalanan, kita akan ketemu dengan objek wisata air terjun Putih Daber namanya. Wah, menarik Putih banget Daber. ya Putih Daber. Ya, kalau air terjun ini di Kabupaten Merangin memang sangat banyak, Pak Sinyo, Mbak Iren. Iya. Putih Daber ini di Muara Siau. Kemudian kita nanti akan melewati juga air terjun Sugerincing. Nah, ini di Kecamatan Lembah Masurai. Nah, lewat dari air terjun Sugerincing, kita akan ketemu lagi nanti dengan air terjun Serintik Hujan Paneh. Waduh, namanya Serintik. itu banget. Waduh. Serintik hujan. Unik ya namanya air Iya, terjunnya. Serintik hujan Paneh. Di Desa Kotorami. Masih di Kecamatan Masurai. Kemudian kita juga akan menikmati keindahan alam Gunung Masurai. Ya, aku pernah dengar tuh Pak, Gunung Masurai. Banyak banget di ya. Sebenarnya kalau kita mau naik ke Gunung Masurainya, Pak Sinyo, Mbak Iren, kita akan temukan di atasnya itu ada 5 kawah, 5 danau. Wow. Keren banget. Ada danau Mabuk namanya, ada danau Kumbang, ada danau Merah, ada danau Anakan Danau Merah, kemudian Danau Kosong. Danau Kosong ini tempatnya itu seperti danau, ada lekukan begitu, Pak Sinyo, Mbak Iren, cuma airnya tidak. Makanya teman-teman menamainya itu Danau Kosong. Nah, kalau Danau Mabuk, kenapa dibilang Danau Mabuk? Karena kondisi kita mencapai di danau itu
butuh perjuangan yang luar biasa. Sampai bikin mabok ya Pak. Itu kita sudah bisa pempoyongan ya. Makanya dinamakan dana waktu. Aduh. Mas Surai, kita lanjutkan perjalanan lagi. Kita akan temui nanti Danau Pauh. Ini juga salah satu site geopark kita, Geopark Nasional Merangin Jambi. Dan nanti keindahan tersendiri di Danau Pauh itu Mbak Iren, Pak Cinyo. Ya, keren banget. Dari Danau Pauh baru kita lanjutkan perjalanan sampailah nanti kita di hutan adat Depati Karojayo Tua. Wow. Sangat menarik banget nih. Nah, di dekat hutan adat itu pastinya masih ada lagi satu objek wisata yang bisa kita lihat karena tempatnya tidak begitu jauh. Masih di wilayah desa yang sama, Desa Ranto Kermas. Itu ada Danau Depati 4 namanya. Wah. Di sana juga tempatnya masih sangat asri, apalagi kalau kita bisa camping di sana. Oke. Harus itu. Nanti kapan kalau ada Mantap. kesempatan ke sana. Ya. Oh ya, Rin, Pak Dodi, mengingetin Kenapa? juga ke teman-teman yang bertanya, bisa di kolom pertanyaan supaya ke detek ya. Soalnya tadi ada yang nanyanya langsung di kolom komentar. Tapi kalau untuk kolom komentar nanti untuk jawab pertanyaan dari kita ya. Iya, makanya jangan Iya. lupa nonton sampai habis ya. Nah, sekarang aku mau nanya ke Pak Dodi nih, akhirnya udah kembali lagi ya. Pak Dodi. Halo Pak Dodi. Halo. Bisa diceritain nggak Pak sejarah awalnya hutan adat Depati Karojayo Tua ini bisa sampai destinasi di Kabupaten Merangin, dan tadi juga udah sempat dibahas sedikit sama Pak Sukoso, pernah masuk Kalpataru juga. Bisa diceritain sedikit juga Pak tentang itu? Oke. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Semoga kita sehat selalu. Amin. Diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kalau berbicara masalah hutan adat, kita harus berbicara dari awalnya dulu seperti apa. Awalnya dulu memang kita ini kan bisa dikatakan jauh dari kota. Sudah itu kita awal juga melihat bahwa memang dari nenek moyang kita dulu bahwa menjaga hutan itu sudah kewajiban. Kenapa? Dengan menjaga hutan berarti kita ikut melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita untuk menjaga daripada terjadinya bencana. Itu awalnya ketimbang hutan adat. Terus yang kedua, saya lihat bahwa dengan dibantu oleh KKI Warsi, banyak NGO yang masuk, karena melihat kami ini awalnya adalah masyarakat hukum adat. Maka pada tahun 2016 kita sudah ditetapkan dengan Perda nomor 8 tahun 2016 menetapkan bahwa kita sudah adat dan hukum adatnya. Nah, masyarakat hukum adat. Nah, tindak lanjut dari itu, kita melihat bahwa hutan ini kalau kita tidak jaga, ini akan punah. Lambat tahun akan punah. Nah, maka pada tahun 2015 kita diinisiasi oleh kawan-kawan NGO KKI Warsi waktu itu untuk menetapkan daerah. Sebenarnya hutan adat ini sebenarnya tidak, walaupun kita jadikan kebun, ini akan merusak lingkungan juga. Kenapa? Karena ini berada di sisi kanan dan kiri itu adalah sebagai sumber mata air bagi masyarakat yang ada di desa. Nah, maka pada tahun 2015 melalui SK Bupati waktu itu, maka ditetapkanlah luas areal hutan adat kita adalah 130 hektar. Nah, ternyata di 130 hektar itu ada sekitar 24 hektar itu berada di Taman Nasional Kerinci Sebelah, TNKS waktu itu. Maka bersama tokoh masyarakat, Pemda juga, NGO melakukan istilahnya meminta izin yang 24 hektar itu kembali pengolahan oleh masyarakat hukum adat MHA. Maka pada tahun 2016 keluarlah izin terhadap hutan adat di Depati Karojayo Tua, maka seutuhnya yang 130 hektar itu dikelola oleh masyarakat hukum adat.
Nah, disinilah uniknya. Kenapa? Di Provinsi Jambi yang menjadi role model hutan adat itu adalah hutan adat Depari Karojaya Tuo. Nah, itu unik sebenarnya. Kenapa? Dari awal kita mengolah itu memang berdasarkan aturan adat. Salah satu contoh gitu ya.